Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan moral. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri, BS Rifki Patranto Yunus sebagai moderator. Selanjutnya, Andi Asfati Alisa, Melinda, Putri Ramadhani, dan Salsabila Rehananda Aksan. Baiklah, sebagai pembukaan saya akan menjelaskan pengertian moral secara singkat. Pada tahun 2006, halaman 34 di buku terbitannya, Syarkawi menyatakan moral adalah nilai kebaikan yang dimiliki manusia. Moral memandang bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia yang baik. Perbedaan kebaikan moral dengan kebaikan lainnya adalah kebaikan moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia. Kebaikan moral mengandung nilai-nilai yang universal tentang kemanusiaan. Sedangkan kebaikan lainnya merupakan kebaikan yang dikaitkan dengan status seseorang. Misalnya status seseorang sebagai siswa, suami, istri, dan lain-lain. Adapun pengertian perkembangan moral adalah perkembangan yang mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku yang sangat berkaitan dengan aturan-aturan, konvensi, ataupun ketentuan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak ini, orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya, dan begitu sebaliknya dengan perkembangan moral yang negatif, yang akan membuat anak berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Perilaku moral ini diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, keharmonisan, dan ketertiban. Selanjutnya, tujuan dan pendekatan perkembangan moral yang akan dibawakan oleh Saudari Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda. Saya pemateri kedua. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan pendekatan dari perkembangan moral. Menurut Frankena dalam buku Syarkawi, mengumumkan 5 tujuan perkembangan moral, yaitu yang pertama, mengusahakan suatu pemahaman atau pandangan moral atau cara-cara dalam mempertimbangkan tindakan dan menetapkan keputusan. Yang kedua, membantu mengembangkan kepercayaan prinsip umum yang fundamental atau nilai dalam menetapkan suatu keputusan. Yang ketiga, membantu mengembangkan kepercayaan pada norma-norma konkret, nilai-nilai atau kebaikan-kebaikan seperti pada perkembangan moral tradisional yang selama ini dipraktikkan. Yang keempat, mengembangkan suatu kecenderungan untuk melakukan suatu yang secara moral, baik dan benar, dan meningkatkan pencapaian refleksi otonom, pengendalian diri, atau kebebasan mental, spiritual, meskipun itu disadari dapat membuat seorang menjadi pengkritik terhadap ide, prinsip, dan aturan-aturan umum yang berlaku. Yang kelima, menekankan tujuan pendidikan moral adalah merangsang perkembangan tingkat pertimbangan moral siswa. Yang kedua adalah pendekatan moral. Pendekatan dalam pendidikan moral berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan moral Goods dalam Syarkawi menjelaskan bahwa pendidikan moral dapat dilakukan secara formal maupun insidental, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Piaget dalam buku Syarkawi dalam teori perkembangan kognitifnya dijelaskan bahwa pendidikan moral dapat dilihat melalui dua cara. Yang pertama adalah pandangan bahwa siswa adalah entitas pencari stimulus dan bukan merupakan makhluk yang secara keseluruhan belajar melalui pengkondisian. Hal ini karena adanya perkembangan struktur mental yang dimiliki oleh seseorang ikut memengaruhinya. Oleh karena itu, eksistensi 31 perkembangan struktural setiap orang akan menentukan respon dan taraf berpikir seseorang termasuk cara pemikiran moralnya. Kedua, Piaget dalam buku Syarkawi menyatakan bahwa kajian perkembangan moral merupakan suatu bidang dengan kajian perkembangan intelektual. Muxor dan Samsuri menjelaskan bahwa salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran nilai, norma, dan moral dikenal dengan nama Value Clarification Technique atau teori kejelasan nilai. Melalui pendekatan ini, individu akan dihadapkan pada persoalan moral yang menyebabkan dilema moral. Kemudian dibimbing melalui penawaran alternatif,
Alternatif dapat dipilih untuk mengatasi persoalan moral yang terjadi. Berdasarkan pada alternatif-alternatif tersebut, ditunjukkan akibat atau kemungkinan yang terjadi pada setiap alternatif yang ada. Tunjukkan akibat atau konsekuensi lebih lanjut dari akibat yang ditimbulkan oleh alternatif pilihannya, menunjukkan fakta atau contoh bahwa akibat tersebut benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata, menunjukkan kepada individu akibat yang paling ringan sampai akibat yang terburuk, sehingga siswa dapat mengambil keputusan pilihan mana dan tindakan apa yang harus dilakukan terkait dengan kasus atau persoalan moral yang dihadapi. Thank you. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Melinda yang telah menjelaskan mengenai tujuan dan pendekatan perkembangan moral. Selanjutnya, Saudari Salsabila akan menjelaskan mengenai ciri-ciri perkembangan moral pada anak remaja. Ciri-ciri perkembangan moral pada anak dan remaja. Yang pertama yaitu perkembangan moral pada masa bayi 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini tingkah laku bayi didominasi oleh dorongan impulsif. Pada masa ini tingkah laku anak belum bisa sepenuhnya dinilai sebagai tingkah laku yang bermoral atau tidak. Anak pada tahap ini biasanya hanya akan melakukan dan mengulang perbuatan yang ia rasa menyenangkan. Kedua yaitu perkembangan moral pada masa prasekolah umur 2 sampai 6 tahun. Anak pada masa ini sudah memiliki dasar sikap moralitas terhadap orang yang ada di sekitarnya. Anak-anak juga mulai belajar memahami dan menunjukkan perilakunya berdasarkan pengalaman yang ia dapat saat berinteraksi dengan orang lain. Ketiga yaitu perkembangan moral pada masa sekolah umur 6 sampai 12 tahun. Pada masa ini, anak sudah mulai mengenal konsep moral. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengikuti aturan yang ada dan sudah mengetahui tujuan dari aturan tersebut dibuat. Keempat yaitu perkembangan moral pada masa remaja, awal umur 12 sampai 15 tahun, media 15 sampai 18 tahun, dan akhir 19 sampai 22 tahun. Tingkat moralitas remaja pada masa ini sudah sangat matang. Nilai moral seperti kejujuran, kedisiplinan, kesopanan, dan keadilan sudah bisa mereka dapatkan melalui interaksi sosial dengan teman sebaya, guru, orang tua, maupun orang dewasa lainnya. Pada masa ini, remaja cenderung melakukan hal-hal yang dapat dinilai dan dapat membuat orang lain puas. Remaja pada masa ini akan merasa puas apabila orang lain puas dengan apa yang ia lakukan. Yang kelima yaitu perkembangan moral pada masa dewasa. Secara umum, perkembangan moral pada masa dewasa dan remaja tidaklah jauh berbeda. Hanya saja pada masa dewasa, tingkat kesopanan mereka lebih tinggi dan cara bertutur kata serta berbuat baik kepada orang itu lebih tinggi, sehingga mereka juga bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Salsabila yang telah menjelaskan perkembangan moral pada anak remaja. Selanjutnya, Saudari Putri Ramadhani akan menjelaskan mengenai penanaman nilai moral pada anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Putri Ramadhani akan menjelaskan tentang penanaman nilai-nilai moral pada anak usia dini. Pendidikan moral diberikan di berbagai lembaga pendidikan, salah satunya di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. PAUD merupakan basis pembentukan karakter moral manusia sehingga dapat membentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya. Untuk itu, diperlukan penanaman nilai-nilai moral pada anak usia dini agar karakternya dapat berkembang dengan potensi dan kemampuan anak secara optimal, serta tumbuhnya sikap dan perilaku positif bagi anak untuk menjadi warga negara yang baik. Penanaman nilai-nilai moral pada anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, yaitu yang pertama metode bermain. Melalui metode ini, anak-anak akan mampu bersosialisasi dengan orang lain. Selain memberikan kesenangan kepada anak-anak, banyak nilai-nilai moral maupun sosial yang dapat diajarkan melalui bermain. Seperti mengajarkan kepada anak agar mau bersosialisasi dan mampu bekerja sama dengan teman-teman sepermainan, mengajarkan anak tata bahasa yang sopan, baik dan benar terhadap teman, guru maupun orang tua,
dan melatih anak-anak untuk menaati peraturan-peraturan saat bermain hingga dapat diaplikasikan pada aturan yang berlaku baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah metode bercerita. Dengan bercerita, orang tua dapat menyampaikan pesan-pesan atau informasi moral yang dapat menambah pengetahuan anak tentang nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat, seperti menyampaikan pesan-pesan moral tentang sikap yang senantiasa harus rendah hati, jujur, tidak boleh kasar, dan membantah orang tua. Selalu mendengar nasihat orang tua, membantu orang yang membutuhkan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah metode pemberian tugas. Nilai moral yang dapat disisipkan melalui metode pemberian tugas pada anak antara lain melatih kesabaran seorang anak, mengajari untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah menjadi tugasnya, belajar untuk menaati aturan yang telah disepakati bersama, mendorong anak untuk selalu bekerja sama, dan menumbuhkan kemauan anak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Metode yang terakhir yaitu metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap mempunyai makna penting bagi perkembangan anak sebab dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dengan orang lain. Karena pada dasarnya anak sangat suka bertanya dan melakukan percakapan. Melalui bercakap-cakap, pendidik mengajarkan aturan, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat menjalin hubungan dan dapat diterima oleh lingkungan sosial sekitar dengan baik. Misalnya, bila anak bertemu dengan orang yang lebih tua, pendidik mengajarkan untuk memberi salam dengan tangan kanan, mencium tangan orang yang lebih tua, bersikap sopan dengan bicara yang baik, dan bila bicara harus memandang lawan bicara dengan pandangan yang sopan. Terima kasih kepada Saudari Putri Ramadhani yang telah menjelaskan penanaman nilai moral pada anak usia dini. Selanjutnya, Saudari Andi Aswati Alisa akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dan kegiatan yang dapat mengasah perkembangan moral. Kegiatan yang dapat mengasah perkembangan moral pada anak menyangkut 3 hal strategi, yaitu yang pertama, strategi latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan merupakan strategi efektif untuk membentuk perilaku tertentu pada anak termasuk perilaku moral. Dengan latihan dan pembiasaan terbentuklah perilaku yang bersifat relatif atau menetap. Misalnya, jika anak dibiasakan untuk menghormati anak yang lebih tua atau orang dewasa lainnya, maka anak memiliki kebiasaan yang baik yang selalu menghormati orang tuanya. Yang kedua, strategi aktivitas bermain. Strategi ini dilakukan oleh setiap anak yang dapat dikelola untuk pengembangan perilaku moral kepada anak. Menunjukkan bahwa perilaku moral anak usia dini terjadi melalui kegiatan bermain, seperti contohnya, pada mulanya anak bermain dengan sendiri tanpa menggunakan mainan. Setelah itu, anak bermain menggunakan mainan namun dilakukan sendiri. Kemudian, anak yang bermain dengan temannya namun belum mengikuti aturan yang berlaku. Dan selanjutnya, anak yang bermain bersama temannya dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi ini merupakan perkembangan moral anak yang dapat dengan strategi perkembangan moral, pendidikan yang dapat disamakan dengan pembelajaran dan nilai-nilai dan pengembangan watak yang diharapkan dapat dimanifestasikan dalam diri dan perilaku seseorang seperti kejujuran, keberanian, persahabatan, dan penghargaan. Itulah dari saya. Terima kasih kepada Saudari Andi Aswati Alisa yang telah menjelaskan faktor-faktor dan kegiatan yang dapat mengasah perkembangan moral. Selanjutnya, kesimpulan. Perkembangan moral adalah perkembangan yang mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku, menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral sangat penting untuk kehidupan manusia, karena hal ini merupakan hal yang langsung terlihat oleh seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Masing-masing dari tahap perkembangan moral memiliki nilai yang sangat penting. Satu tahap mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya, sehingga diperlukan awalan yang baik untuk menciptakan hal baik di tahap selanjutnya. Namun bukan berarti bahwa awal yang buruk juga akan berakhir buruk, karena awal yang buruk juga masih memiliki kesempatan untuk berkembang ke tahap yang lebih baik, ataupun sangat baik daripada yang sebelumnya.
Terima kasih atas perhatian yang teman-teman dan Mem Aini berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.